cepat supaya tidak ada korban dan juga warga tetap bisa beraktivitas dengan normal. Nanti laporan langsungnya dan juga informasi perkembangan soal banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu yang ini masih menjadi sorotan adalah banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Sungai Cipalabuan kembali meluap serta merendam perkampungan warga. Sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi. Tim SAR, saudara, mengevakuasi warga dari kepungan banjir dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, sejumlah jalan di wilayah Palabuna terendam banjir. Akibatnya, kendaraan yang lewat terhambat. Selain rumah dan juga dermaga, sejumlah ruas jalan, tepatnya di Jalan Cangergar pun terkena dampak banjir, sehingga material batu dan juga tanah menghalangi jalan, serta menghambat arus lalu lintas. Polisi yang berada di lokasi juga ikut membantu pengguna jalan. Dan dari pantauan polisi, saudara, sejumlah ruas jalan tertutup material longsor sehingga akses jalan tidak bisa dilewati. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Puluhan pohon tumbang dan menutup jalan utama. Hujan dan angin kencang menerjang kawasan Jambu 2, Kecamatan Bogor Utara. Meski berlangsung kurang dari 1 jam, dampak yang ditimbulkan cukup parah. Pohon tumbang di berbagai titik di kota Bogor menutup jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Salah satunya adalah pohon cemara berukuran besar yang tumbang dan menutup Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal. Data beberapa pohon tumbang, tapi teman-teman BPBD dibantu oleh Damkar dan Pertamanan dan tim lainnya mencoba untuk mengevakuasi pohon yang tumbang akibat angin kencang tadi. Dalam proses penanganan sudah ada proses beberapa dibagi beberapa tim untuk penanganan pohon tumbang dan angin kencang tersebut. Di Bekasi, Jawa Barat, saudara, banjir yang melanda Pondok Gede Permai juga merendam sejumlah kendaraan warga yang terparkir di sebuah area sekolah. Beberapa kendaraan diantaranya bahkan ikut hanyut terbawa derasnya arus banjir pada hari Selasa yang lalu. Puluhan kendaraan milik warga Pondok Gede Permai, baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4, kini masih berada di area sekolah Permata Sakti. Kendaraan itu sebelumnya dititipkan warga di area dengan daratan yang lebih tinggi agar terhindar dari banjir. Namun terjangan banjir turut melanda area parkir tersebut, sehingga kendaraan warga yang terparkir ikut terendam. Beberapa di antaranya bahkan turut terseret derasnya arus banjir. Kalau lu taruh sini, kalau banjir-banjirnya sedang warga-warga juga semua taruh sini lah. Warga taruh sini. Kemarinnya ada melintang tuh mobil, motor sini. Nyangkut ya bang? Nyangkut mobil kemarin sini satu. Karena itu sempat tutup ya di gembok ya. Iya, bang. ada numpuk sini. Ke bawah arus bang? Kalau enggak saya tuh, kalau sini nih yang parkirnya telat-telat. Di ke bawah arus kan ada air dari sini juga. Kan arah kali itu dari sana. Kalinya ngeluber kena ke sini. Sebelumnya, Kamis sore banjir masih merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di area parkir luar mall, ketinggian banjir mencapai 70 cm. Banjir masih merendam mobil yang terparkir serta toko yang berada di area lantai dasar gedung. 8 pompa air telah dikerahkan untuk menyedot banjir. Pihak mall mengatakan akan mempercepat proses pembersihan mall. Selamatin ini paling kayak gini nih, bans, roti, pastry, minuman, kopi, kipas. Berarti banyak barang yang tidak bisa diselamatkan. Iya, banyak yang hanyut juga sih. Banyak yang hanyut juga. Itu semuanya. Nggak bisa, mau diselamatin juga kan gimana, orang udah sudah ada. Bagaimana caranya kita melakukan penyedotan air-air yang tergenang. Air yang tergenang di bawah, ada di bawah sini, ada banyak sekali. Kita berupaya untuk menyedot air-air.
segala upaya kita lakukan, dan pertama-tama ketika banjir itu terjadi, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan agar supaya pertama keselamatan jiwa, baik dari karyawan maupun pemilik tenan dan karyawan tenan yang ada di Mega Bekasi Hypermall. Tentunya ketika semua ini sudah terselesaikan, penyedotan air sudah habis, kita akan mengupayakan agar supaya mall ini segera beroperasi. Situasi terkini di Mega Bekasi Hypermall akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama. Selamat pagi Eril. Apa upaya hari ini untuk penanganan banjir di sana? Karena masih banyak kendaraan yang sebelumnya masih terjebak banjir. Ya benar sekali, memang hingga saat ini untuk di Mega Mall Bekasi sudah dilakukan penyedotan dengan berbagai alat penyedotan yang dimana memang diantaranya berasal dari PUPR, lalu kemudian dari internal mall sendiri, dan kemudian dari dinas yang lainnya. Dan selain itu memang hingga saat ini masih ada beberapa kendaraan yang masih belum dievakuasi. Sekiranya terhitung tadi ada di parkiran outdoor Mega Mall Bekasi ada 3 kendaraan roda 4 yang dimana memang dibandingkan hari lalu yang lebih dari 3 sudah dilakukan evakuasi menggunakan mobil derek ataupun towing. Namun dan hari ini juga banjir sudah terlihat surut, yang dimana memang dibandingkan hari sebelumnya banjir tersebut menyentuh hingga 50 cm bahkan 70 cm. Namun untuk hari ini diperkirakan ketinggian air sudah 30 bahkan 40 cm. Dan selain itu juga memang dari pihak mall mengatakan akan memfokuskan kepada penyedotan air terlebih dahulu dan akan ditargetkan rampung dalam waktu 1 minggu. Bremana. Baik, terkait dengan menyedot air kemudian juga evakuasi sudah mulai dilakukan. Lalu bagaimana soal ganti rugi yang kemarin juga sempat dituntut pedagang? Apakah sudah ada solusi ataupun jawaban dari pihak mall? Ya memang hingga saat ini kami masih belum dapat menerima informasi ataupun pernyataan resmi yang dilakukan oleh pihak manajemen mall terkait dengan tanggung jawab kompensasi terkait dengan barang dagangan yang ataupun tenan-tenan yang dimana memang sekiranya diperkirakan ada ratusan tenan yang terdampak yang berada di lantai dasar ini karena memang ketinggian air pada hari pertama banjir itu setinggi 1,5 meter ataupun 150 cm. Dan selain itu memang dari pihak mall memfokuskan utamanya pada 1 minggu ini untuk melakukan penyedotan air terlebih dahulu karena memang ketinggian air pada hari pertama lalu hari kedua sudah mulai surut dan mereka berharap bahwa penyedotan air ini akan segera rampung. Selain itu juga memang kesulitan yang lainnya adalah air ini bercampur lumpur sehingga diharuskan pembersihan terlebih dahulu. Dan selain itu memang dari para pedagang berharap bahwa nantinya akan ada tanggung jawab yang dilakukan oleh para manajemen mall maksud saya, yang dimana memang barang dagangan mereka dan hingga saat ini pun masih beberapa barang dagangan yang rusak masih terlihat di sekitaran area mall seperti manekin baju yang dimana memang untuk lantai dasar ini didominasi oleh para pedagang pakaian. Bagaimana? Baik, penyedotan masih dilakukan selama seminggu ini. Kemudian apakah sudah ada kepastian, Eril, seperti apa ataupun kapan kira-kira mall akan beroperasi secara normal? Kemudian bagaimana juga dengan pedagang, apakah mereka nanti bisa berjualan dalam waktu dekat? Ya memang dari pihak manajemen mall sendiri mengatakan dalam 7 hari ke depan, tepatnya dari beberapa hari lalu, Mall Mega Bekasi ini dilakukan off terlebih dahulu karena memang mengutamakan keselamatan. Untuk lantai dasar sendiri masih terendam banjir yang dimana ketinggian 30 hingga 40 cm karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga dilakukan off terlebih dahulu selama 7 hari ke depan untuk melakukan pembersihan penyedotan air yang dimana nantinya untuk selain itu juga evakuasi terhadap barang dagangan para tenan yang dimana terdampak untuk diselamatkan. Dan selain itu juga memang dari para pedagang mereka mengatakan dari barang dagang yang terdampak tersebut cukup merugikan. Bagaimana? Baik, kita lihat dulu bagaimana 7 hari ke depan. Semoga penyedotan cepat selesai dan juga mall bisa beroperasi kembali. Terima kasih laporannya Eril Wiranata dan juga juru kamera Andika Pratama dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pasca penyegelan 4 lokasi wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat, Menteri Lingkungan Hidup bilang ke depan pemerintah tidak hanya sekedar menyegel lokasi wisata saja,
tapi juga akan dibawa ke ranah pidana.